Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adi Mufli Rabbani. Nah, saya di sini tidak sendirian, melainkan ada rekan saya, yaitu Muhammad Baihaqi Aji dan Fabio Maisi Soekarno Putra. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami, mata kuliah Sistem Komunikasi Optik, yang dimana tentang perancangan link point-to-point dari Yogyakarta ke Semarang. Nah, untuk slide berikutnya, di sini ada pendahuluan yang dimana kebutuhan layanan yang semakin baik memaksa teknologi telekomunikasi memiliki performansi yang lebih baik dengan kapasitas bandwidth yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kapasitas bandwidth adalah media transmisi dari pengirim ke penerima. Dengan menggunakan transmisi fiber optik, maka akan diperoleh kapasitas bandwidth yang lebih baik sehingga dapat lebih memudahkan masyarakat, pemerintah, pelaku ekonomi, dan bisnis menjalankan aktivitasnya. Itulah tujuan dari kelompok kami melakukan pemasangan link fiber optik point-to-point dari kota Yogyakarta ke kota Semarang. Nah, di sini ada gambar yang dimana itu gambar maps dari area perancangan link point-to-point dari kota Yogyakarta ke kota Semarang. Untuk slide berikutnya, di sini ada kita membahas tentang link power budget, yang dimana link power budget merupakan estimasi kebutuhan daya yang diperhitungkan untuk memastikan level daya penerimaan lebih besar atau sama dengan level threshold atau daya minimum. Perhitungan LPB digunakan untuk menentukan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh sistem transmisi yang dipilih, yaitu serat optik. Nah, di sini ada rumus yang digunakan pada link power budget, dan di sebelahnya ini, di sebelah kanan, itu merupakan codingan yang kita menggunakan aplikasi dari Jupyter Notebooks. Yang meliputi itu ada jarak dari Yogyakarta ke Semarang, yaitu sejauh 131 km. Untuk slide selanjutnya, di sini ada analisis dari link power budget yang sudah kita gunakan rumus yang tadi, yang dimana LPB-nya itu terpenuhi. Nah, kenapa terpenuhi? Karena didapatkan nilai per X lebih besar dari nilai threshold atau sensitivitas. Nah, buat selanjutnya ini ada grafik dari link power budget, yang dimana kurva link power budget yang membandingkan antara daya terima dan jarak. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak, semakin kecil daya terimanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fabio Maisi Soekarno Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Adip Mufli Rabbani. Untuk slide ini ada restem budget. Restem budget atau biasa disebut RTB adalah metode untuk menentukan batasan dispersi suatu link sistem komunikasi serat optik yang membatasi kemampuan transmisi kecepatan bit. Diinginkan agar informasi yang dikirimkan dari transmitter dapat dibaca dan diterima dengan baik oleh receiver. Tujuan metode ini adalah untuk menganalisis apakah hasil perancangan memiliki kinerja yang baik dan mampu memenuhi kapasitas kanal yang diinginkan. Untuk di sebelah kiri yaitu ada rumus dari restem budget. Untuk sebelah kanannya ada syarat restem budget. Yang pertama ada umumnya degradation transition time link digital energy kurang dari 70% dari periode bit atau TB, dan RZ-nya kurang dari 35% dari periode bitnya. Untuk yang kedua ada restem penerima, yaitu 10% sampai dengan 90%. Untuk yang ketiga, untuk single modenya, pada perhitungan T-system tidak terdapat T-mode-nya. Untuk slide selanjutnya, ada analisis restem budget, yaitu di mana RTB untuk energetnya
sudah terpenuhi. Untuk slide selanjutnya yaitu grafik resistant budget. Di sini ada kurva resistant budget, ada dispersi, DBM, dan jarak. Dari grafik di atas juga disimpulkan bahwa semakin jauh jarak maka nilai dispersinya akan semakin besar yang menyebabkan banyak terjadi interferensi intersimbol. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqi. Saya melanjutkan dari rekan saya Fabio Maisi. Untuk slide selanjutnya ini adalah bill of quantity atau tagihan dari kuantitas pemasangan kabel fiber. Di sini ada barang-barangnya, yaitu ada pemasangannya kabel fiber optik single mode 48 core. Untuk harga materialnya kita menggunakan 14.500 per meter. Jadi total harganya itu mencakup 1,6 miliaran. Dan juga kita membutuhkan Cisco media converter fiber optic switch media converter, fiber optic phase connector, dan jasa pemasangan dan penyambungan kabel fiber optik. Untuk total semuanya itu mencakup 1,675 miliar. Dan terima kasih atas presentasi yang kami berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, bisa ditambahkan di YouTube kami. Nanti kami akan upload di YouTube. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.